Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Jemaah salat maghrib rahimani wa rahmakumullah. Alhamdulillah, kembali di malam hari ini kita belajar fikih dengan membaca kitab Umdatul Fiqhi karya Al-Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullahu ta'ala. Di malam hari ini kita setelah sebelumnya selesai dari membahas sholat-sholat sunnah, apakah yang dilakukan secara sendiri atau berjamaah, maka kita lanjut di bab yang beliau sebutkan terkait dengan waktu-waktu yang dilarang kita untuk sholat padanya, kecuali nanti beberapa yang dikecualikan. Kata beliau rahimahullah, babus sa'ati allati nuhiya anis sholati fiha. Bab waktu-waktu yang dilarang padanya sholat. Di dalam syariat kita, alhamdulillah, pada dasarnya kita disyariatkan, dianjurkan untuk sholat dan telah ditentukan waktunya. Telah ditentukan waktunya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta. Sesungguhnya sholat itu adalah merupakan kewajiban terhadap orang yang beriman di waktu yang telah ditetapkan. Dan di ayat ini, waktu yang ditetapkan di sini adalah sholat 5 waktu. Sebagaimana yang telah kita uraikan sebelumnya. Adapun sholat sunnah, maka ada 2 bentuknya. Ada sholat sunnah mutlak, tidak terikat dengan sebab. Ada sholat sunnah zawatul asbab, yang terikat dengan sebab. Yang terikat dengan sebab. Para ulama membagi 2 seperti ini karena terkait dengan waktu terlarang sebentar. Yang diinginkan dilarang sholat sebentar adalah sholat sunnah mutlak. Adalah sholat sunnah mutlak. Yaitu sholat sunnah yang tidak memiliki sebab. Adapun sholat sunnah yang memiliki sebab, contoh misalnya sholat sunnah tahiyat masjid. Sebabnya masuk masjid. Sholat sunnah wudhu. Sebabnya karena seorang berwudhu. Ini namanya sholat sunnah yang memiliki sebab. Nah, sholat sunnah yang memiliki sebab seperti ini, itu tidak berlaku larangan untuk sholat di waktu terlarang. Karena dia yang dilihat bukan waktu, tapi sebabnya. Jadi yang masuk sebentar yang kita bahas adalah sholat sunnah mutlak. Sholat sunnah yang tidak ada hubungan dengan sebab yang telah ditetapkan dalam syariat. Seperti nanti akan disebutkan sholat sunnah duha. Iya, misalnya. Tidak boleh dilakukan di waktu terlarang. Di waktu terlarang. Iya. Atau sholat sunnah istikharah
Ini kan tidak terikat dengan waktu. Tidak terikat juga dengan wudhu. Ini nanti tidak boleh dilakukan di waktu terlarang. Sholat sunnah taubat. Iya. Ini juga disebutkan bahwa dia adalah masuk dalam sholat sunnah mutlak. Tidak boleh dilakukan di waktu terlarang yang akan disebutkan. Beliau berkata, waktu terlarang untuk sholat itu 5. Akan disebutkan oleh beliau batasi 5 karena hanya 5 inilah yang datang haditsnya dari Nabi kita Muhammad SAW. Ada 2 hadits yang menunjukkan waktu terlarang dan jumlahnya dari 2 hadits ini nanti 5 waktu. Hadits pertama dari Abu Sa'id Al-Khudri yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Beliau berkata, anan Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la sholata ba'da sholatil fajr hatta tatlu asy-syams. Ini waktu pertama yang dilarang. Tidak ada sholat setelah sholat subuh sampai matahari terbit. Setelah sholat subuh sampai matahari terbit. Wala sholata ba'da sholatil asr hatta taghruba syams. Tidak ada sholat setelah sholat asar sampai matahari terbenam. Ini dari hadits Abu Sa'id Al-Khudri ini 2 waktu. Ketika seorang sudah sholat asar berjamaah, tidak ada sholat setelahnya. Kecuali nanti ada yang dikecualikan. Ketika seorang muslimah, dia misalnya tidak berjamaah di masjid. Dia sholat di rumah. Kan sholat di rumah dia tidak terikat dengan masjid. Selama dia belum sholat asar, maka masih boleh dia sholat sunnah. Tapi ketika dia sudah sholat asar, maka sudah dilarang sholat setelahnya lagi. Ini dari 2 waktu ini. Kemudian tambahan 3 waktu yang lain ada dalam hadits Uqbah ibn Amir yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah. Beliau berkata, salatu sa'atin kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yanhana an nusalliya fihin wa an naqbura fihinna mautana. 3 waktu yang Rasulullah SAW melarang kami untuk sholat pada 3 waktu itu. Dan melarang kami untuk menguburkan mautana, orang-orang yang meninggal dari kami. Di waktu itu. Beliau berkata, pertama, hina tatlu'us syams bazdigotan hatta tartafi. Ketika matahari terbit sampai dia meninggi. Jadi setelah sholat subuh itu dilarang. Ya, ketika matahari terbit juga dilarang. Sampai dia meninggi, nanti akan dijelaskan tingginya 1 tombak. Ini waktu pertama. Ketiga, dilihat dari hadis tadi yang pertama. Wahina yakumu qa'imud dhahira hatta tamila syams. Dan ketika matahari berada persis di atas kepala kita. Di atas kepala orang yang berdiri. Tanpa ada bayangan di samping, di barat ataupun ke timur. Ya, karena kita mataharinya berjalan dari timur ke barat. Iya. Tanpa ada bayangan. Maka ketika tidak ada bayangan itu namanya matahari lagi ada di atas kepala kita. Hatta tamila syams, sampai mataharinya tergelincir. Itu zawal. Itu masuk waktu zuhur. Ketika sudah ada bayangan ke arah timur sedikit, maka sudah boleh waktu sholat. Sudah boleh melakukan sholat. Tapi ketika belum ada bayangan, maka tidak dibolehkan sholat di situ. Ini kedua di hadis ini
sekaligus keempat dilihat dari hadis sebelumnya. Ketiga, wahina tadayyamus syams lil ghurub hatta tagruba. Dan ketika matahari bertamu untuk terbenam. Ketika matahari bertamu untuk terbenam, yaitu ketika matahari itu terbenam. Sampai bulatannya itu hilang di atas permukaan laut. Itu adalah waktu terlarang yang ketiga di sini dan sekaligus ini yang kelima. Ini yang kelima. Berarti bisa kita jadikan 3 kelompok ya. Kelompok pertama setelah sholat asar sampai matahari terbenam. Cuman dia bagi 2. Pertama setelah sholat asar. Yang kedua saat matahari terbenam. Kelompok kedua saat setelah sholat subuh sampai matahari terbit. Dan ini ada 2 setelah sholat subuh dan saat matahari terbit. Kelompok ketiga tadi sebelum waktu zuhur masuk. Sebelum waktu zuhur masuk. Ini waktu terlarang. Akan disebutkan oleh penulis nanti berdasarkan hadis yang kita sebutkan barusan. Kata beliau rahimallahu wa iyyakum. Dia ada 5. Ba'dal fajr hatta tatlu asy-syams. Setelah terbit fajar sampai matahari terbit. Ya, di sini beliau bilang setelah fajar karena sholat subuh itu saat masuk fajar. Beliau sebut dengan waktu padahal yang diinginkan adalah sholat. Adalah sholat. Maksudnya fajar adalah sholat subuh. Maksudnya fajar adalah sholat subuh. Ini yang pertama. Yang kedua, wa ba'da tulu'iha hatta tartafi'a qida rumhin. Dan setelah terbenam, setelah terbitnya, itu saat matahari terbit sampai dia tinggi sekadar rumh, sekadar tombak. Iya, yang dipakai biasanya orang ketika berperang atau memburu hewan buruan. Hadis tadi sudah lewat hadisnya. Wa inna qiyamaha hatta tazulu. Dan ketika berdirinya matahari, so yang berdiri itu matahari, berdiri kalau dia pas di atas kepala kita. Iya, sampai dia tergelincir. Wa ba'dal asr, setelah salat asar, hatta tatadayya fasyamsu lil ghurub. Setelah salat asar sampai matahari bertamu untuk terbenam. Wa idza tadayyabat. Demikian pula dan ketika dia bertamu, itu pas terbenamnya. Hatta tagruba, sampai dia sudah terbenam. Bulatannya sudah tidak ada lagi di atas permukaan laut. Kata beliau, fahadhihi sa'ah. Di waktu-waktu ini, ada yang disebutkan. La yusalla fiha. Tidak sholat padanya. Tatawu'an. Sholat sunnah. Itu yang disebutkan. Tidak disolat padanya, tidak dilakukan solat padanya, maksudnya solat sunnah. Penting sekali ucapan solat sunnah. Karena solat wajib ketika seorang tertidur darinya, boleh dia melakukan kapan saja saat dia terbangun. Berdasarkan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, menama an solati. Siapa yang ketiduran dari solatnya, atau nasiya, atau lupa. Ketiduran atau dia lupa. Sibuk, akhirnya dia lupa. Iya. Falyusalli idza dzakaraha. Maka hendaklah dia solat kapan dia ingat. Wala kafarata laha illa dzalik. Tidak ada kafaronya yang harus dia bayar kecuali itu saja. Cukup dia ingat langsung sholat. Dia terbangun langsung sholat. Ini menunjukkan bahwa walaupun matahari sedang terbenam, boleh kita sholat. Walaupun matahari sedang terbit, boleh kita sholat. Kalau terbangun, tertidur dari sholat subuh. Tertidur dari sholat asar.
tertidur dari sholat isya, apalagi kan tidak ada waktu terlarang. Iya. Kapan kita terbangun atau kita lupa, setelah itu kita ingat, sholat saat diingat atau saat kita terbangun dari tidur kita. Ini sangat jelas sekali. Makanya perkataan tatawu tadi itu penting sekali kalau dalam masalah fikih. Jadi di sini dilarang untuk melakukan sholat sunnah. Adalah sholat sunnah. Hadisnya sudah lewat. Hadisnya sudah lewat. Kemudian kata beliau, illa. Sekarang datang waktunya hal-hal yang dikecualikan, yang tetap boleh dilakukan. Walaupun di waktu terlarang. Illa i'adatal jamaah. Kecuali ada pengulangan jamaah. Maksudnya misalnya ada orang sudah sholat asar, dia datang ke masjid, orang sudah salam. Terus dia mau melakukan sholat jamaah karena dia terlambat. Boleh walaupun orang sudah sholat. Mengulang jamaah. Atau dia datang, ya dia bangun, wudhu, ternyata dia ke masjid, sudah selesai sholat subuh. Maka boleh dia mendirikan jamaah. Iya, kedua setelah itu. Setelah itu, apa dalilnya? Dalilnya adalah pernah di Mina, dua orang datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Waktu itu pas Nabi sedang sholat subuh di Mina. Dia datang, dia sudah sholat. Dia sudah sholat. Itu dua orang. Iya. Kemudian dia datang kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi pas Nabi sedang sholat. Kata Nabi kepada keduanya, ma mana'aku ma'an tusolliya ma'ana. Kenapa kalian berdua tidak sholat bersama kami? Itu pertanyaan Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Qala, keduanya berkata, ya Rasulullah, qad kunna shallaina fi rihalina. Kami sudah sholat di tenda kami. Kan di Mina lagi safar. Lagi safar. Karena berhaji. Lagi di haji. Jadi dia bilang kami telah sholat di tenda kami. Sehingga waktu dia datang Rasulullah ternyata lagi berjamaah. Dia bilang kami sudah sholat. Makanya kami tidak sholat. Karena sudah. Qal kata Nabi. Fala taf'ala. Yang kalian lakukan. Padahal dia sudah sholat ini. Tapi kalau kita mendatangi. Datang ke masjid bahkan ini. Apalagi nanti kalau kita belum sholat, kemudian datang ke masjid, orang sudah sholat. Tentunya harus berjamaah. Kalau bisa dapat orang. Tapi sekarang ini ada orang sudah sholat. Dia datang ke masjid, oh masih berjamaah. Apa harus dia lakukan? Bolehkah dia sholat? Padahal ini setelah sholat subuh, dia sudah lakukan. Kata Nabi, jangan lakukan itu. Jangan lakukan itu. Idza shallaituma fi rihalikuma. Apabila kalian berdua telah sholat di tenda kalian berdua, tsumma ataitum masjidah jama'atin. Kemudian kalian berdua mendatangi sebuah masjid yang sedang ditegakkan jamaah. Fasolliya ma'ahu. Maka kalian sholat bersamanya. Jelas sekali ini. Fa innaha lakuma nafilatun. Maka sesungguhnya untuk kalian berdua itu sunnah. Artinya boleh ya kalau sudah kita sholat kemudian datang ke masjid orang sedang sholat boleh kita ikut. Padahal bagi kita ini adalah waktu apa? Terlarang walaupun kita sudah sholat wajib. Supaya tidak menimbulkan persangkaan buruk orang. Kenapa itu ada orang sholat berjamaah dia cuma duduk-duduk cerita. Iya. Jadi dia sholat. Apalagi yang belum sholat. Dipahami dari hadis ini begitu. Yang sudah sholat saja. Kalau dapat jamaah. Boleh sholat. Apalagi yang belum sholat. Ke masjid. Dia mau berjamaah lagi. Walaupun sudah sholat asar. Boleh. Itu dibolehkan. Ini yang pertama. Kata beliau. Illa i'adatal jama'ati. Ida ukimat. Wahuwa fil masjid. Kecuali untuk mengulang jamaah, sholat berjamaah kalau sudah di qomat sholat dalam keadaan waktu itu dia di masjid.
Ini yang pertama. Yang kedua, wa rak'atai at-tawaf ba'dahu, dan 2 rakaat tawaf setelahnya. Kan ketika kita berumroh atau berhaji, ketika kita tawaf di sekitar Ka'bah 7 kali, maka setelah 7 kali ini sunnah kita berjalan menuju makom Ibrahim. Iya, makom Ibrahim. Kita ke sana untuk apa? Untuk sholat 2 rakaat di belakangnya. Untuk sholat 2 rakaat di belakangnya. Ini walaupun di waktu terlarang boleh. Anggaplah kita tawaf setelah asar. Sholat asar sampai ke masjid, kita dapat jamaah di Masjidil Haram lagi sholat asar. Kita masuk sholat asar. Setelah sholat asar, kita tawaf. Kan dilarang sholat setelah sholat asar. Tapi untuk 2 rakaat tawaf dibolehkan. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau berkata dalam hadits riwayat Imam Tirmidzi dan selainnya, ya Bani Abdi Manaf, itu pemegang Masjidil Haram, wahai keturunan Abdi Manaf, satu suku di Quraisy, la tamna'u ahadan, jangan pernah kalian melarang seorang pun tawafa bihadzal bait, tawaf di keliling rumah ini, wa shalla, dan sholat. Jangan kalian larang tawaf dan sholat. Ayyata sa'atin sya'a min lailin aw nahar. Kapanpun dia mau, di malam ataupun di siang. Jadi di situ dikecualikan. Jadi kapan saja kita mau sholat di Masjidil Haram, boleh. Iya, dibolehkan. Ini kata Nabi SAW. Kemudian berikutnya, wassolata alal janazah. Termasuk juga yang dibolehkan, mensolati di jenazah. Di waktu tadi. Kan ada jenazah misalnya, kita solati setelah sholat asar. Sholat asar dia datang. Orang sudah sholat asar, ya. Kemudian ada jenazah. Boleh nggak kita sholat setelahnya? Itu pertanyaan. Ini dibolehkan. Kan dalam hadits kan dilarang kubur. Dilarang kubur saat matahari terbenam. Dilarang kubur saat matahari terbit. Dilarang kubur saat matahari di atas kepala. Kan kubur. Kalau sholatnya, kan tidak dilarang sholat. Ini yang disebutkan. Dikecualikan. Ini yang dikecualikan. Mereka berdalil dengan keumuman dalil, ya, keumuman hadis bahwa jenazah itu adalah wajib disegerakan. Kalau kita harus tunggu setelah matahari terbenam, akan lambat. Kalau kita harus tunggu setelah matahari terbit, ya karena setelah sholat subuh tidak boleh sholat, maka akan lambat. Tidak ada sebenarnya hadis khusus yang mengatakan kalian boleh sholat jenazah setelah subuh. Tidak ada. Tapi para ulama kita berdalil dengan hadis asri'u bil janazati. Persegerakan kalau ada jenazah. Iya, persegerakan. Berarti kalau kita mau segerakan, boleh kita sholat di dia, walaupun setelah asar, walaupun setelah subuh. Tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Ini yang belum kecualikan. Dan ketiga, wa qada as-sunanir rawatib fi waqtaini minha. Masya Allah. Termasuk juga yang dikecualikan adalah ketika kita mau mengganti sunnah rawatib yang telah lewat bersama kita. Kita misalnya terbangun, komat, tidak sempat melakukan sunnah rawatib sebelum sholat subuh. Boleh kita qada setelah sholat subuh. Mungkin dipahami ini. Demikian pula mungkin kita sibuk seperti yang pernah terjadi pada Nabi. Kalau kita tidak sempat sholat sunnah setelah sholat zuhur, ada tamu atau semisalnya, maka boleh kita qada setelah sholat asar. Nah, ini yang belum katakan. Dibolehkan pada 2 waktu tadi. Setelah subuh, setelah asar. Kalau setelah subuh jelas, para sahabat kalau mereka terlambat,
Karena dulu mereka tinggalnya enggak semuanya di sekitar Masjid Nabawi. Sementara mereka datang sholat di Masjid Nabawi. Kadang jauh-jauh. Mereka harus menaiki keledainya. Bahkan ada yang berjalan kaki jauh rumahnya dari Masjid Nabawi. Sehingga kadang mereka datang sudah tinggal komat. Ya, tidak dapat sholat subuh. Tidak dapat sholat sebelum sholat subuh. Maka mereka ganti setelah sholat subuh. Nabi tidak mengingkari mereka. Nabi tidak mengingkari mereka. Ini menunjukkan boleh kita kodok sunnah rawatib walaupun di waktu terlarang. Yaitu misalnya kata beliau wahuma ba'dal fajar. Yaitu 2 waktu terlarang itu setelah fajar. Wa ba'dal asr dan setelah asar. Kemudian terakhir beliau berkata wa yajuzu qada'ul mafruḍat fi jami'il awqat. Ini tidak diragukan. Boleh mengganti sholat fardu pada seluruh waktu. Ini tadi kita sudah sampaikan. Bahwa ketika kita lupa atau ketiduran ya dari sholat atau pingsan ya dari sholat 5 waktu, boleh kita menggantinya di seluruh waktu. Tidak ada waktu terlarang. Tidak ada waktu terlarang. Tadi sudah kita sebutkan hadisnya, alhamdulillah, yang disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa orang yang lupa sholat atau ketiduran dari sholat, dia cukup sholat ketika dia ingat atau dia terbangun. Selesai bab ini. Setelah itu bab tentang imam. Bab tentang imam insya Allah kita baca di pertemuan akan datang. Kita baca pertanyaan masuk. Boleh kalau ada yang bertanya langsung, angkat tangan. Ini ada pertanyaan Ustaz, bagaimana jika sholat mayat setelah asar? Karena mau dikuburkan setelah asar. Jadi kan sudah. Mungkin pertanyaan ini ditulis sebelum didengar tadi yang dikecualikan. Mensolati mayat setelah sholat asar boleh. Yang penting dikuburkannya sebelum matahari apa? Terbenam. Kan dilarang menguburkan saat matahari terbenam. Iya. Apakah ada sholat sunnah rawatib sebelum asar? Iya, tidak ada. Tidak ada rawatibnya. Tapi ada sholat sunnahnya. Iya, Nabi menganjurkan sholat sunnah 4 rakaat sebelum sholat asar. Tapi rawatibnya tidak ada. Rawatib itu yaitu hal yang selalu berdampingan dengan sholat wajib. Apakah sebelum atau setelah. Itu namanya rawatib. Itu hanya ada paling rendah 10 saja yang disebutkan dalam hadis Abdullah bin Umar, riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. 2 rakaat sebelum fajar, 2 rakaat sebelum subuh, 2 rakaat setelah 2 rakaat sebelum duhur, 2 rakaat setelah duhur, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya. Sama tadi 2 rakaat sebelum fajar. Sebelum asar tidak ada sunnah rawatib. Yang ada cuma sunnah yang biasa, tidak rawatib. Boleh dilakukan bagi yang ingin melakukannya. Sini katanya, mohon tips-tips supaya bisa bangun sholat subuh tepat waktu dengan istiqomah. Karena saya sering bangun tepat waktu ketika subuh, tapi hanya bangun matikan alarm. Iya. Jadi selalu sholat subuh kesiangan. Kadang jam 6:30 pagi. Kadang lebih siang lagi. Masya Allah. Tentunya tips pertama kita berdoa kepada Allah. Mohon kepadanya supaya kita bisa dibangunkan. Iya, di sholat subuh. Karena ya
kita ada di tangan Allah, ubun-ubun kita, hati kita. Sebagaimana dalam hadits Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah akan memalingkannya kapan Dia kehendaki. Allah akan mengarahkan kita kepada ketaatan kapan Dia kehendaki. Allah akan mengarahkan hati kita kepada selain ketaatan kapan Dia kehendaki. Makanya dalam hal ini ya mohon kepada Allah. Dan dalam surah Al-Fatihah kata para ulama, ketika Allah mengatakan iyyaka na'budu, pernyataan seorang hamba hanya kepadamu kami beribadah, Allah gandengkan dengan wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamu kami memohon pertolongan. Karena tidak ada orang bisa ibadah kalau tidak ada bantuan dari Allah dan tidak ada permintaan pertolongan kepada Allah. Tidak bisa kita lakukan apa-apa kalau Allah tidak bantu. Makanya harus mohon kepada Allah. Harus berdoa kepada Allah supaya bisa kita lakukan itu ibadah. Supaya bisa kita lakukan ibadah. Dan ini juga yang diisyaratkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika belum mengajarkan Mu'adz ibnu Jabal untuk selalu membaca di penghujung salat sebelum tasyahud, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bantu saya. Ini permintaan. Bantu saya untuk selalu mengingatmu, beribadah kepadamu, dan memperbaiki ibadah kepadamu. Ini mengisyaratkan bahwa ini di ujung sholat. Di ujung sholat. Nabi katakan jangan pernah kamu tinggalkan baca itu di ujung sholat. Mengisyaratkan apa? Karena kita tidak bisa sholat kalau tidak ada ini bantuan. Tidak ada ini doa. Makanya berdoa supaya kita dikuatkan, dibantu untuk beribadah, itu penting. Supaya kita mampu beribadah. Mampu beribadah. Kemudian yang kedua, kita baca doa tidur. Baca doa tidur. Supaya tidak ada syaitan. Iya. Ini kita bangun, matikan alarm, itu setan tak yang bergerak. Bukan tangan. Itu setannya. Baca doa sebelum tidur. Doa yang diajarkan oleh Nabi seperti ayat kursi. Karena ayat kursi itu kalau kita baca sebelum tidur, maka syaitan tidak akan dekat. Sampai subuh. Kan syaitan itu kalau kita tidak baca doa, dia bermalam di dalam lubang hidung kita. Di situ dia bermalam. Iya, di situ dia bermalam. Jadi kalau kita tidak bangun subuh, dia sudah bukan lagi bermalam, dia sudah kencing. Dia sudah kencing. Nah, makanya ini doa, bacaan ayat kursi penting. Iya. Nah, dengan itu nanti kita insya Allah kita akan bisa terbangun. Karena tidak ada syaitan yang membuat kita malas untuk bangun. Kemudian yang ketiga, kita harus ikhlas niatnya untuk melakukan ibadah, untuk bangun sholat subuh. Karena syaitan itu tidak berkuasa kepada orang yang ikhlas. Ketika syaitan bersumpah di hadapan Allah untuk menghias-hiasi anak Adam, ya, dosa dan maksiat, kesalahan, dia kecualikan illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali hambamu yang ikhlas. Kecuali hambamu yang ikhlas. Ini menunjukkan syaitan tidak bisa berkuasa kepada orang yang ikhlas. Makanya kalau kita niatnya jujur, ya memang kita pasang alarmnya kita untuk bangun, ikhlas niatnya karena Allah memang. Maka tanpa alarm pun kita akan bangun. Tanpa alarm pun kita akan bangun. Apalagi ada alarm. Apalagi ada alarm. Ini tentunya yang ketiga. Yang terakhir, yang keempat, ya semangat di atas kebaikan. Karena kalau kita tidak ada semangat untuk bangun sholat, tidak mungkin kita bangun. Tidak mungkin kita bangun. Kalau tidak ada semangat, kalau kita malas untuk semangat, ya baca hadis-hadis yang dikatakan oleh Nabi SAW terkait dengan sholat subuh. Sholat subuh. Kita baca misalnya
Hadis bahwa Nabi SAW katakan kalau seandainya orang tahu apa yang ada di sholat subuh, maka mereka akan mendatanginya. Walaupun mereka sulit untuk mendatanginya, baca sholat. Kemudian kita baca 2 rakaat sebelum subuh itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Lebih baik daripada kita tidur. Selama hidup kita. Iya, dunia dan seisinya ini termasuk tidurnya kita. Itu 2 rakaat sebelum salat subuh. Itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Apalagi sholat subuhnya. 2 rakaat sunahnya saja sudah seperti itu. Apalagi sholat subuhnya. Itu tentunya pahalanya lebih besar. Ini wallahualam untuk hal tersebut. Apakah boleh niat sholat ba'diyah isya digabung dengan niat sholat witir? Kalau bisa, apakah sholatnya 2 rakaat? Salam tambah 1 rakaat salam, atau bisa 3 rakaat 1 kali salam langsung. Iya. Setelah kita sholat isya, boleh sholat witir. Boleh sholat witir. Karena waktu witir adalah setelah sholat isya sampai sholat subuh. Itu waktunya witir. Maka boleh sholat witir setelah sholat isya. Dan boleh digabungkan dengan sholat sunnah ba'diyah isya. Dengan ketentuan dilakukan 2-1. Bukan 3 sekaligus. Karena kalau 3 sekaligus berarti tidak sama pelaksanaan. Karena syarat penggabungan niat itu harus sama cara pelaksanaannya. Berarti harus 2 baru apa? 1. Supaya sama pelaksanaannya. Itu ketentuannya. Apakah bisa membaca surat Al-Ikhlas di tiap sujud dan sebelum salam sebagai niat untuk doa? Surat Ikhlas bukan doa. Surat Al-Ikhlas kan bukan doa. Kenapa kita berniat doa? Surat Ikhlas kan adalah pernyataan. Iya, pernyataan kita. Allahu Ahad, Allah Maha Satu. Iya. Ini pernyataan pertama. Qul huwallahu ahad. Yang kedua, Allahu Samad. Allah Maha Kaya, Maha Cukup. Tidak butuh kepada apapun, tapi semuanya butuh kepadanya. Lam yalid, tidak beranak. Walam yulad, tidak diperanakan. Walam yakun lahu kufuwan ahad. Tidak ada sesuatu apapun yang serupa dengannya. Ini kan pernyataan, bukan doa. Iya, bukan doa. Kalaupun itu doa, tidak boleh kita berdoa ya dengan lafaz Quran. Tidak boleh kita berdoa dengan lafaz Quran persis. Di selain berdiri, kata para ulama. Di selain berdiri. Karena Quran itu dibaca saat berdiri. Kecuali kita mau iktibas. Iktibas itu kita hanya penggal saja lafaznya. Kemudian kita tambahkan Allahumma atau Rabbana. Itu dibolehkan. Karena bukan lafaz Quran lagi. Kita hanya iktibas. Memenggal lafaz yang ada dalam Quran. Itu kalaupun doa. Apa hukum ucapan amin? Apakah dibesarkan suara atau cukup kecil saja? Apakah ucapan amin harus diucapkan ketika imam baca Al-Fatihahnya? Apakah ucapkan amin harus diucapkan ketika imam bacaan Al-Fatihahnya kurang benar? Iya. Hukum ucapan amin bagi makmum diperselisihkan. Ada yang mengatakan wajib karena ada lafaz dari Nabi SAW, idza qala al-imam amin fa aminu. Apabila imam ucapkan amin, maka aminlah, ucapkanlah amin. Maka ini perintah, kata mereka menunjukkan wajibnya. Dan ada juga mereka, para ulama kita mengatakan sunnah. Untuk keluar dari silang pendapat, ucapkan saja amin. Apakah dibesarkan atau cukup kecil saja? Dibesarkan. Para sahabat dulu kalau mengucapkan amin, suara gemuruh di masjid. Terjadi suara gemuruh di masjid. Jadi artinya apa? Dibesarkan. Kan juga Nabi bilang, fakulu, ucapkanlah. Iya, kata kulu itu diucapkan kalau ada lafadznya. Kalau ada lafadznya. Kemudian apakah harus ucapkan amin ketika imam bacaan Al-Fatihahnya kurang benar? Ya, ucapkan saja.
Walaupun dia kurang benar, kita ucapkan amin. Karena kesalahannya untuk dia, benarnya untuk kita. Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, ini kisah dulu baru sebentar, ada memang hadis. Pernah datang seorang berkunjung kepadanya, beliau lagi sakit. Dia bilang, Allahumma yusfi. Ya Allah yusfi. Yusfi itu binasakan dia, begitu maknanya. Beda kalau syafaka dari kata 3 huruf. Syafaka Allah. Iya, kalau ini yusfi dari kata asfa. Dari kata asfa. Maknanya berbeda dengan syafa. Syafa sembuhkanlah. Kalau asfa, hilangkanlah kesembuhannya. Begitu maknanya. Iya, karena diubah ke bentuk af'ala bermakna penghilangan. Bermakna penghilangan. Jadi dia bilang, Allahumma yusfi. Ya Allah, binasakanlah dia. Jangan sembuhkan. Kata Imam Syafi'i, amin. Diaminkan yang ada dalam niatnya. Niatnya pasti dia mau doakan kebaikan. Bukan mendoakan keburukan. Kepada Imam Syafi'i. Maka dia bilang amin, tapi diaminkan dalam niatnya. Artinya walaupun dia salah doanya, tapi kalau maksudnya baik, bisa diaminkan. Apalagi terkait dengan bacaan sholat memang. Kata Nabi SAW dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari, yusalluna bikum, mereka para imam yang salah itu, sholat mengimami kalian, fa'in akhtau, falakum ma'alaihim, wa'in asabu, falakum malahum. Mereka sholat mengimami kalian, kalau dia salah, maka salahnya dosanya atas dia, pahalanya untuk kalian. Kalau dia benar, pahalanya untuk dia dan untuk kalian. Jadi kita sebagai makmum, salah benarnya imam, kita tidak ada salahnya. Kita tidak ada salahnya. Jadi kalaupun dia salah baca, kita aminkan. Kita aminkan. Salahnya untuk dia, itu wallahualam. Masih ada? Belum ya? Alhamdulillah. Bagaimana menyikapi keluarga yang menyebut kita sebagai salafi wahabi? Apakah itu salafi wahabi? Mohon penjelasan Ustaz. Apakah berdosa bagi... Oh, ini pertanyaan kedua. Kalau ada yang bilang begitu, sabar saja. Kalau ada yang bilang begitu kan biasa. Ini tuduhan ringan. Nabi dikatakan majnun, gila. Kita belum dibilang gila. Iya, belum dibilang gila. Nabi dikatakan gila. Nabi dikatakan sahir, tukang sihir. Nabi pernah dilempar, diusir, ditolak ketika berdakwah di sebuah kampung di Taif. Tapi belum bersabar. Belum bersabar. Apalagi hanya baru dituduh. Orang-orang masuk Islam di awal, Bilal, Ammar ibn Yasir, apa yang mereka dapatkan? Mereka dikasih tidur di padang pasirnya Mekah di musim panas. Tapi mereka enggak. Iya, keluar dari Islam. Mereka bersabar. Mereka bersabar. Apalagi baru dikatakan salafi, wahabi. Hal biasa, enggak ada masalah. Kalau kita enggak mau dibilang seperti itu, iya, itu hal yang tidak mungkin. Karena ketika kita bilang beriman, pasti kita diuji. Apakah dengan perbuatannya orang atau dengan ucapannya orang, itu hal biasa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala nabluwannakum hatta na'lamal mujahidina minkum was-sabirin." Kami akan menguji kalian sampai kami tahu siapa yang bersungguh-sungguh di kalian dalam pengakuannya dan siapa yang bersabar. Dan siapa yang bersabar. Jadi terus kita akan diuji. Iya. Bahkan para nabi juga seperti itu. Makin tinggi kita keimanannya, maka makin besar ujiannya. Mungkin sebelum ini kita awam, kita tidak pernah masuk masjid, tidak pernah sholat. Orang tidak pernah. Iya, mengata-ngatai kita seperti itu. Tidak pernah. Bahkan kita tidak dapat ujian yang sebesar itu. Tapi setelah kita masuk masjid, malah dapat begitu. Kenapa? Ya seperti itu memang. Makin tinggi keimanannya kita, makin tinggi ujiannya. Makin tinggi ujiannya. Adapun kalau ditanya apa itu salafi? Kalau salafi itu pengikut salaf. Kalau salafi itu penisbatan. Sama yang kita bilang begini.
Makassar. Kalau saya asli Makassar, saya akan bilang Makassari. Saya Makassari. Jadi kalau ditambah ya di akhir, jadinya penisbatan, penyandaran dalam ilmu bahasa Arab. Jadi kalau saya bilang Makassari, oh saya langsung tahu, oh asli Makassar. Nah, ketika kita bilang salafi, maksudnya pengikut salaf. Siapa itu salaf? Salaf artinya orang terdahulu. Siapa orang terdahulu? Maksudnya Nabi SAW. Karena penamaan salafi itu nama yang diberikan oleh Nabi. Nabi berkata kepada anaknya, Fatimah radhiyallahu taala anha, istrinya Ali bin Abi Thalib, "Ana khairu salafin laki." Saya ini sebaik-baik salafnya kamu. Di salaf itu orang yang mendahului kita dalam meninggal. Kan yang meninggal duluan kan adalah Nabi SAW. Kemudian 2 bulan kemudian siapa? Fatimah radhiyallahu taala anha. Atau dia yang paling cepat ikut dengan Nabi SAW dalam meninggal. Dalam meninggal. Jadi Nabi bilang, saya adalah salafnya kamu. Itu salaf pendahulu. Jadi ketika kita bilang, saya salafi, saya pengikut orang terdahulu. Maksudnya Nabi dan para sahabat. Karena Nabi yang bilang dirinya salaf. Jadi nama salaf itu bukan nama bid'ah. Tapi nama memang Nabi yang mengatakan. Nabi yang mengatakannya. Kemudian tadi kalau Wahabi itu nama yang disematkan oleh orang sekarang kepada orang yang mengajak pada Quran dan Sunnah. Mereka bilang Wahabi. Wahabi ini tergantung kalau yang dia maksudkan adalah pengikutnya Al-Wahhab, Allah yang maha pemberi, tidak ada masalah. Memang kita pengikut Allah. Kalau kita dicela karena pengikut Allah, kamu pengikut siapa? Iya kan? Kan Wahabi kan adalah penisbatan kepada nama Allah, Al-Wahhab. Kan begitu? Tapi kalau dia inginkan adalah Wahabi, maksudnya adalah pengikut Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, tidak ada juga masalah. Karena Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab belum mujaddid. Belum membaharui agama Islam setelah di 100 tahun terakhir ini. Sebelum masa kita. Kita mendapatkan kenikmatan sekarang ini seperti agama yang seperti ini itu lewat sebab beliau. Jadi waktu itu orang sebelum beliau datang, orang di Masjid Nabawi itu sholat 4 kali, 4 mihrabnya. Pecah belah. Sholat yang Maliki ya sama Imam Maliki, Syafi'i Imam Syafi'i, Hanabilah sholat Imam Hanabilah, Maliki. Setelah itu belum mengajak semuanya kembali ke Quran dan Sunnah dan belum dibantu oleh pemerintah Saudi. Makanya sampai sekarang ini keturunan Al-Su'ud yang memimpin, adapun ulamanya dari keturunannya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Kalau tertulis lambangnya Al-Syekh, maksudnya itu keluarganya. Itu sudah akad. Kamu ilmu, saya pemerintah. Itu makanya dakwanya maju. Dakwanya maju. Sudah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan dipahami tadi salafnya. Alhamdulillah. Kita cukupkan. Subhanallah hamdik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.